Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang selalu kita rindu dan nantikan. Jelang iftar semoga menjadi acara kesayangan, tempat menimba ilmu, meningkatkan keimanan. Masya Allah. Pemirsa, kembali saya dengan Mugi Zainal di Jelang Iftar. Berbicara mengenai dampak pandemi saat ini. Siapa yang tahu? Tidak ada satupun yang tahu datangnya musibah pandemi 19 COVID ini. Pemirsa, bagaimana juga dampak pandemi dan Ramadan dalam keuangan keluarga kita? Saat ini, adakah yang terkena imbasnya? Yang pasti, PHK ada, bisnis juga ada yang tutup. Tapi ada juga di tengah pandemik ini, bisnisnya malah melesat. Untuk itu kita akan membahas tema di Jelang Iftar kali ini mengenai dampak pandemi dan Ramadan pada keuangan kita. Dan alhamdulillah pemirsa sudah hadir bersama saya dua narasumber yang insya Allah berkompeten untuk membahas tema ini. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Muhammad Zain LCMA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita bisa ya satu nada nih warna bajunya Ustadz. Bisa sama ya. Berarti satu visi ya Ustadz ya. Iya, Masya Allah. Pemirsa, beliau masih aktif sebagai dosen di UIN dan juga dosen pasca sarjana IEF Trisakti ya. Yang pasti juga beliau juga sebagai konsultan zakat dan juga Ketua Dewan Masjid Indonesia Bekasi ya. Dan Wakil Ketua Umum ADAI. Masya Allah kegiatannya banyak banget ini Ustadz. Masya Allah ya. Dan yang kedua narasumber kita pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dr. Murniati Mukhlisin MACC CFP. Mantap ini ya, wanita soleha. Masya Allah. Beliau juga masih aktif sebagai Rektor Institut Agama Islam Tazkiyah dan juga masih rajin menulis ya Bu ya. Dan juga pendiri Sakinah Finance dan Sobat Syariah ya. Dan beliau juga tim ahli syariah di BRI Corporate University dan juga sebagai pembina Asosiasi Fintech Syariah Indonesia dan juga aktif sebagai tim akuntansi syariah IAI. Masya Allah Ibu ya. Ini juga calon figur ya, wanita soleha yang berkarir tapi juga sukses ya. Yang pasti juga kita bahagia hadir hari ini Ibu dan juga Ustadz Zain ya. Kita membahas nih, apalagi saat ini di tengah masa pandemi dan Ramadan, berbicara mengenai keuangan kita ya, terutama di keluarga kita. Ya, Ustadz Zain, bagaimana Ustadz melihat saat ini? Apakah memang ada dampak pandemi ya, terutama di bulan Ramadan dengan keuangan kita saat ini, Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih banyak Ibu Mugi dan Ustazah Ani. Ya. Alhamdulillah Allah masih berikan kita semua sehat walafiat, para pemirsa Jelang Iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. COVID-19 tidak ada yang tahu nih kapan selesainya. Betul. Ya kan? Yang jelas kita berdoa mudah-mudahan segera selesai dan semuanya kita bisa beraktivitas seperti biasa. Ramadan adalah ibadah yang sangat luar biasa. Dalam bulan Ramadan umat Islam diseru, diwajibkan untuk berpuasa. Dalam bulan Ramadan juga umat Islam dianjurkan untuk bersedekah, baik dengan memberi makanan melalui iftar dan sebagainya. Bahkan di bulan Ramadan juga umat Islam dianjurkan untuk berbagi kebaikan dengan adanya bersedekah. Sehingga walaupun COVID-19 dengan ibadah di bulan Ramadan ini bisa terbantu. Mereka yang tidak punya uang cukup datang ke masjid, yang mudah-mudahan di tahun ini diperkenankan untuk sholat ya, untuk sholat tarawih dan lain sebagainya, yang tentunya zonanya hijau ya. Betul Ustaz. Itu yang tentunya mengikuti protokol kesehatan. Ya. Nah, bicara tentang masalah COVID-19, kita lihat dalam catatan Kementerian Kesehatan yang meninggal dunia sampai detik ini hampir 40.000 orang, 39.000 sekian. Kemudian menyentuh yang kena positif hampir 1.500.000, 1.400.000 sekian.
berarti menggambarkan tingkat kesehatannya pun udah luar biasa. Berarti yang sangat penting adalah iman yang kuat, imun menyebabkan dia menjadi kuat. Nah, bagaimana umat Islam bisa imunnya kuat? Iman. Karena dengan ibadah puasa insya Allah akan sehat. Bahkan dijelaskan dalam Al-Quran, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasalah kamu sekalian ternyata jika kamu betul-betul mengetahui. Nah, dalam berbagai kajian juga menyatakan sumu tasihu, berpuasalah kalian pasti kalian akan sehat. Nah, COVID-19 ini memang berdampak sekali, hampir 1 tahun lebih nih. Ya, betul Ya kan, sekali, hampir 1 Ustaz. tahun lebih, karena waktu itu kita dilarang untuk beribadah. Shollu fi rihalikum, sholatlah kamu di rumah kamu gitu kan, termasuk sholat tarawih. Nah, ternyata kalau kita bisa melihat ini, COVID-19 ini walaupun berdampak secara ekonomi, tapi ketika Ramadan ternyata bisa membantu. Mereka yang ada uang lebih bisa membantu dinilai sedekah yang sangat luar biasa. Bahkan sudah ada fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 yang menyatakan zakat infak sedekah bisa membantu korban dari dampak COVID-19. Nah, kemudian juga bicara tentang keuangan, kalau kita lihat sebetulnya Ramadan ini bulan yang berkah, ini sangat luar Iya, biasa. betul. Apa sebabnya berkah? Walaupun nanti dari sisi keuangan ini, keuangan pengeluarannya besar, tapi rezekinya ada aja. Rezekinya rizqu minallah yang sangat luar biasa. Bahkan dalam bulan Ramadan ini sekarang mohon maaf, dari sisi ekonomi ini tingkat konsumsi itu lebih banyak karena berpuasa itu bukan need, bukan kebutuhan, tapi want. Want itu keinginan, selera. Kadang-kadang belum waktunya jam maghrib, jam 6 udah kebayang saya mau beli ini, mau beli itu, beli yang lain sebagainya. Sehingga yang tidak dibutuhkan itu banyak yang israf, yang terbuang. Dalam Al-Quran nyatakan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, yang halal dan yang baik. Maka dalam ayat yang lain nyatakan kulu wasrabu wala tusrifu. Jangan berlebihan, israf. Nah, oleh karenanya dalam kajian manajemen keuangan, maka Ramadan sudah sewaktunya tadi, sudah saatnya maka kita membeli sekiranya yang kita makan. Nabi mencontohkan diantaranya makan maka dengan minum air bening, kemudian dengan tamar, dengan korma, ternyata itu sangat luar biasa. Kalau kita nih Ramadan kan apa saja dibeli nih, ya kan, beli makanan yang luar biasa, bahkan Semua mau diborong. semuanya serba dibolong, bahkan beli salak ya dimakan, sampai biji salak dimakan. Jangan sampai ditumpuk tapi nggak dimakan ya Itu Ustadz dia ya. yang sangat luar biasa. Hanya ada di Indonesia tuh. Di Indonesia tuh dimakan, ada, Ustaz. sampai yang makanan dari Palembang, pempeknya itu Pempek seleb. selem dimakan. Kapal Coba. seleb Gawat dimakan. Kapal banget selam orang jadi Palembang. Masya Allah. Yang pasti dampak pandemi itu kan juga bagaimana cara kita mengambil hikmah di balik itu ya Ustadz. Iya ya. betul, likul lisain hikmah. Betul. Segala sesuatu itu ada hikmahnya. Betul. Bahkan kenapa ada ujian? Bukan hanya di Indonesia, seluruh Indonesia. Ternyata disebutkan walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Harapannya kita sebagai umat Islam ini sabar, gitu kan? Betul-betul bersungguh, bisa membantu orang yang membutuhkan. Apalagi Nabi menyatakan, kalau kita berpuasa kemudian kita memberi makan iftar kepada orang yang berpuasa, pahalanya seperti orang yang Masya berpuasa. Artinya saat pandemi seperti ini, yang berdampak itu luar biasa semuanya. Tapi kalau dengan kita coba dan coba, jatuh bangun dengan kesabaran bersungguh-sungguh, dijamin oleh Allah. Jangankan manusia, cicak aja dikasih rezeki. Ya kan, dikasih rezeki yang disebutkan ternyata semuanya tergantung usaha, ya kan? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Masya Allah. Yang pasti pemirsa di rumah, dampak pandemi dan Ramadan pada keuangan kita tidaklah membuat kita langsung hanya menyerah saja, tapi tetaplah dengan ikhtiar dan doa. Kembali lagi kita nanti di jelang iftar, jangan kemana-mana. Kami kembali setelah yang satu ini. Iya, dampak pandemi
dan Ramadan pada keuangan kita. Yang pasti adanya musibah, di balik itu insya Allah kita tetap berharap pada Allah, ya berhusnuzon pada Allah, berprasangka positif pada Allah, bahwa pasti ada hikmah yang indah di balik itu semua. Ya, Ibu Ani tadi kan Ustadz Zain sudah panjang lebar bercerita tentang dampak pandemi dan Ramadan pada keuangan kita ya. Nah, yang pasti kita juga pengen tahu nih ya, hikmah di balik itu. Nah, bagaimana kita mengambil hikmah Ramadan ini bisa menjadikan keuangan keluarga kita ini makin baik nih. Bagaimana nih Bu Ani? Ya, terima kasih Bu Mugi. Masya Allah, saya merinding kalau misalnya ngomongin soal pandemi ini ya Bu Mugi ya. Tapi pada saat yang sama bersamaan saya bersyukur. Kenapa? Ternyata ini kesempatan bagi kita untuk muhasabah, untuk evaluasi diri. Sebenarnya ujian dari Allah enggak hanya pandemi ini. Betul. Kemarin-kemarin juga diuji. Banyak tapi kan gitu kita ya. kagak inget gitu kan. Lupa gitu ya. Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan dalam surah Al-Baqarah 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi watsamarat wabasyiris sabirin. Nah, ayat ini menggetarkan saya ketika saya tadabburi satu-satu. Aduh, kayaknya iya banget dong. Coba lihat nih, ujian Allah menjadikan kita sampai lapar, ya, ketakutan, lapar, kehilangan harta, iya banget enggak? Iya. Terus kehilangan nyawa, terus makanan kurang segala macam. Tapi Allah menjanjikan kabar baik bagi kita yang sabar. Nah, ditambah bulan Ramadan, jangan merasa, aduh gimana ya Ramadan ini, kemarin tuh ada yang nanya tuh, gimana ya Ramadan kan pengeluarannya pasti, tapi kan kita THR nggak pasti. Serem banget kan? Pura ini itu gitu kan ya. Allah sudah janjikan gitu yang ya? pasti itu hanya datangnya dari Allah. Nah, dengan itu kita mengharapkan dengan adanya bulan Ramadan ini adalah supaya menjadikan kita lebih ketat lagi dalam keuangan kita. Pertama, kita harus tahu bahwa ternyata datangnya bulan Ramadan menjadikan kita harusnya kembali melatih. Kalau kemarin-kemarin nggak sempat sholat sunnah misalnya kan, nggak sempat sholat jamaah, ternyata di dalam bulan Ramadan kita diberikan peluang-peluang untuk itu semua. Nah, dengan adanya bulan Ramadan ini kita melatih kesabaran, bagaimana kita supaya kepedulian. Jangan disangka pendapatan zakat berkurang loh bulan Ramadan. Malah naik ya, Bu Naik. Ani ya. Tahun kemarin 44%, Masya Allah. Basnas sendiri nih ya. Iya, itu iya. mencatat 44% kenaikannya. Kenapa? Karena ternyata ketika memasuki bulan Ramadan, kepedulian kita kepada orang lain, karena kita lapar nih. Aduh gimana ya, saya nih lapar banget nih. Apalagi orang yang di ujung ono gitu kan, pasti Iya, laparnya iya, lebihan. iya. Karena dia nggak seperti kita nih. Wah, betul. akhirnya zakatnya tambah banyak. Iya. Pokoknya tahun ini kita juga mengharapkan lembaga zakat, juga mengharapkan ada kenaikan yang signifikan yang lebih baik lagi dari tahun kemarin, pendapatan zakat, infak sedekah, wakafnya. Nah, kemudian kedua kita juga sabar. Sabar dalam artian apa? Lihat orang di sana meninggal, orang di sana habis duitnya untuk biaya COVID dan sebagainya. Karena kan tidak semua ditanggung kan, ada yang obat-obatan yang kita harus beli juga. Nah, ini diharapkan kita juga makin ketat dong, nggak harus kalau Ustadz Zain biasanya, tapi bukan Ustadz Zain yang di sini, yang di ujung sana Ustadz. Biasanya kalau mau lebaran ganti mebel. Wow, bajunya seragaman. Udah pesen jauh-jauh hari 5 gitu potong, ya. masing-masing anak istri semua 5 potong. Sekarang bulan Ramadan ini harus lebih prihatin. Kenapa? Lebih hemat lebih dalam hemat. segala Kenapa? hal, ya. UMKM kita ada 60 juta di seluruh Indonesia, Ustadz. Dan ternyata separuhnya sedang mengalami kolaps. Tapi insya Allah, Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Innamal usri yusra, fa innamal usri yusra. Insya Allah ada jalan keluarnya kalau kita sabar, kalau kita ikhtiar terus. Nah ini harapannya setelah bulan Ramadan ini juga kita tadi selain kepedulian, kesabaran, kemudian juga disiplin. Ya, betul. Disiplin dalam mengelola keuangan kita ya Ustadz ya. Jangan gaji belum turun, udah belanja dulu. Kartu kredit penuh gitu ya. Jangan gaji turun ke Baitul Mal dulu. Mall, bukan mal ya. Harusnya ke Baitul Mal dulu. Nah, ini saatnya kita mengingatkan antara kita sendiri dulu ya. Kemudian ke saudara-saudara kita dan tentunya kepada masyarakat saat ini dengan adanya acara ini insya Allah kita juga saling mengingatkan ya. Betul. Masya Allah Bu Ani ya. Jadi intinya antar teman gitu saling mengingatkan dalam kebaikan gitu. Yang tadi Bu Ani
bilang kalau lagi nggak pandemi mall penuh gitu ya. Nah tapi kan sekarang online kan Bu, banyak juga. Jadi bukan berarti di pandemik ini bisnis menurun juga ya, tapi ada beberapa juga yang malah naik. Jadi itulah keadilan Allah. Allah adil. Yang satu dikasih cobaan kan bisnisnya turun, di satu sisi lain diberi cobaan juga ya, supaya dia terus bersyukur kepada Allah, bisnisnya naik. Harga serai sama jahe jadi sama kunyit naik tuh Ustaz. Cabai juga naik, Cabai ikutan naik juga. Waduh, kita chat aja tuh cabai jadi merah. Nah, jadi insya Allah dengan adanya pandemi ini kita makin soleh Ustaz. Makin soleh. Gimana nggak soleh? Ngambil wudhu terus. Kenapa? Takut COVID. Cuci Nah, tangan, jadi cuci rutin. makin sehat, makin soleh. Karena ingin berbagi dengan orang. Coba Ustadz, kalau ada saudara kita, tetangga kita yang sakit, yang kena COVID, apa? Ustadz pertama kali, insya Allah kalau Ustadz ngasih doa. Kedua ngasih buah nggak? Iya. Buah asli jangan buah-buahan. Ke siapa tuh? Nggak boleh buah-buahan. Apa tuh? Kalau buah-buahan ya nggak dimakan. Jadi apa? Jadi Buah betulan. ya, aduh maaf ya Ustadz. Oke, nah jadi buah betulan ditaruh depan rumah, nggak perlu masuk ke rumahnya. Tapi paling tidak sesama tetangga peduli, patungan, ngasih makanan. Kenapa? Akhirnya kita peduli, ya kan? Nah ini saya pikir ya Allah ini luar biasa nih ya COVID ini buat kita makin sehat, makin gitu soleh, ya. makin bergotong royong. Iya betul. Waduh, ini luar biasa. Jadi hikmahnya itu kita ambil dari hal-hal yang positif tuh ada saja yang terlihat yang bisa kita maksimalkan ya di yang tengah penting Ramadan kata ini. Allah wabasyirus sobirin. Ya. Aku akan beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Masya Allah. Kita ini sabar insya Allah ya Ustadz ya. Tapi saya pernah ingat juga tuh ada sabar aktif, ada sabar pasif. Kita sabar apa Ustadz? Bisa keduanya gitu. Dua-duanya, aktif dan pasif. Iya. Ya. Yang penting sabar dari jalan Allah, mengharapkan jalan keluarnya dan terus doa. Doa ini luar biasa, ini penangkal banyak hal ya. Sayangnya doa ini walaupun gratis banyak yang gak gunain Ustadz ya. Betul. Nah ini jadi mudah-mudahan kita terus-terusan memanjatkan doa kita untuk supaya datangnya pandemi ini memberikan banyak hal-hal yang positif untuk kita. Masya Allah ya. Yang pasti sabar terus, berdoa terus, dan kita juga mencari solusi yang terbaik. Jadi maksudnya kreatif ya. Kreatif tuh wajib banget ya. Dan itu saatnya kita terus berkreatif walaupun dalam masa-masa yang sulit ya. Ya pemirsa, kembali kita nanti akan diskusi mengenai dampak pandemi dan Ramadan di keuangan kita. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jelang Iftar. Kembali nanti kami setelah yang satu ini. Ya, Ustadz Zain dan juga Bu Ani, ini diskusi menarik banget dari tadi. Saya juga sambil, wah ini betul ini. Berarti segala sesuatu itu kan kita ambil dari hikmah yang positif ya, menyikapi segala hal. Lalu kita mau melakukan solusinya seperti apa? Ya, jadi tidak menutup kemungkinan dalam keadaan apapun. Baik, nah dengan berpuasa ini kan pasti kita juga punya tujuan ya Ustadz Zain ya? Iya, betul. Tujuan yang mulia ini apa nih yang harus kita sharingkan ke pemirsa? Silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Mugi, kemudian Ustaz Jani, para pemirsa Jelang Iftar dimanapun Anda berada. Tujuan berpuasa ternyata dalam Al-Quran Karim surah Al-Baqarah telah ditegaskan bahwa la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Karena memang puasa ini tadi diwajibkan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, baru tujuannya tadi la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Nah, makna takwa itu kan al-imtisalu awamirillah wa jinabu nawahillah. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Kalau dikaitkan dengan COVID-19, ternyata di dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 133, termasuk ayat 134 yang kita akan bahas, ternyata disiapkan surga untuk orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, amalianya apa? Berpuasa Ramadan. Di antaranya kan. Ya. Nah, amalia kemudian apa sebetulnya? Kalau kita kaitkan dengan COVID-19 pandemi seperti ini,
ternyata kita yang berpuasa disuruh berinfak. Menyisikan rezeki kita kepada saudara kita umat Islam yang terkena COVID-19. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Nah, bisa kita lakukan berinfak baik dalam keadaan pisarro, dalam keadaan happiness, dalam keadaan banyak uang, wad-dharra termasuk paceklik. Ada dalam ayat Al-Qur'an dalam surah At-Tolak ternyata disebutkan kalau kita ada diuji oleh Allah rezeki sedikit suruh sedekah ternyata. Wa man qudira alaihi rizqu falyunfik mimma atullah. Ternyata kalau kita dikasih rezekinya nggak banyak suruh sedekah. Nah, inilah amaliyah orang yang bertakwa, pertama infak. Tadi kemudian apalagi? Bukan hanya pisar wadoro wal kadhiminal ghaid, menjaga emosi. Nah kan saat berdagang usahanya komplit. Bukannya offline, online banyak yang gulung tikar. Betul. Nah kan harus sabar tuh. Dia harus cari inovasi lagi. No, oh ternyata ketika pintu satu tertutup masih ada pintu rezeki dari Allah yang lainnya yang masih terbuka. Masya Allah. Sehingga dia harus melakukan create new and different, buat sesuatu yang baru dan berbeda. Wah, kemudian wal kaziminal ghaid ini menjaga emosi, tidak mudah marah, mudah sabar. Tadi disebutkan oleh Ustazah Ani, wa basyiris sabirin, ini kan disebutkan dalam Al-Qur'an, ternyata berikan kabar orang-orang yang sabar. Apa sebabnya? Mereka mendapatkan given dari Allah, pemberian dari Allah. Apa di antaranya? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Dia akan mendapatkan tadi keselamatan, keberkahan, yang kenikmatan di antaranya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang yang kategori dia memperoleh derajat takwa itu mereka akan mudah memberi maaf. Wal afina ninas. Kadang-kadang kan mohon maaf dalam rumah tangga gara-gara dampak COVID-19 suaminya kerja kemudian kolab, istrinya menuntut. Iya kan? Bahkan untuk menggugat cerai berapa banyak. Mereka banyak yang tercerai gara-gara kena COVID-19. Maka kita berharap ternyata dengan adanya COVID-19 seperti ini maka kita membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ternyata dalam Al-Qur'an nyatakan suruh saling menolong dalam kebaikan. Minimal tadi yang terkena dampak COVID-19 sehingga menjadi enak, luar biasa. Masya Allah ya. Yang pasti juga ya Bu Ani, ada juga pasti ya dampak dari pandemik ini ya terhadap ekonomi umat. Nah ini bagaimana nih dampak ekonomi umat saat ini? Ya, alhamdulillah kalau kita lihat di masa pandemi, apalagi nanti kita masuk ke bulan Ramadan dengan adanya belanja semuanya ingin makanan-makanan halal pastinya. Ini sangat sejalan sekali dengan tadi matlamat dari kita semua yang ingin menjadikan Indonesia pusat ekonomi dan keuangan syariah tahun 2024 nanti di level dunia. Masya Allah, semoga tercapai ya. Insya Allah. Nah jadi ada beberapa sektor yang sekarang menjadi tumpuan kita, yaitu salah satunya makanan dan minuman halal. Kedua adalah pariwisata halal. Ketiga adalah pakaian muslim. Keempat adalah kosmetik dan farmasi halal. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana nanti ketika di bulan Ramadan nanti. Nah, makanan minuman halal pastilah kita mau dong, kita pastikan yang kita buka sahur, kita buka puasa. Dengan adanya perputaran ekonomi ini, nah ini akan menjadikan bulan Ramadan kita menjadi satu momen di mana gerakan berinfak juga ditambah sehingga yang miskin pun ikut makan. Nah, dengan itu UMKM yang bergerak di makanan minum halal akan naik. Begitu juga pakaian muslim. Kita walaupun kita nggak perlu beli baju nih Ustadz ya, karena baju Ustadz saat ini masih bagus-bagus aja Ustadz untuk lebaran. Tapi anak-anak kan kita perlu. Nah bagaimana Rasulullah SAW juga memuliakan anak-anak kecil untuk diberikan baju ya, supaya bergembira pada hari raya. Dan ini menjadikan industri kita juga maju gitu dengan adanya bulan Ramadan dan bulan Syawal ini. Dan begitu juga dengan kalau pariwisata halal misalnya bugi pulang kampung, ada situs-situs kalau di zona-zona hijau ya Ustadz ya, boleh kita jalan-jalan dong Ustadz, apalagi sudah divaksin Ustadz ya. Nah jadi tapi tetap protokol. Iya, tapi harus tetap protokolnya ya Ustadz. Nah itu kita bisa mengunjungi pariwisata halal yang nanti bisa meningkatkan potensi ekonomi daerah. Jadi luar biasa di bulan Ramadan ini. Kemudian masuk Syawal, ini adalah pesta umat Islam. Nah yang bisa nanti dinikmati oleh siapapun. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi menikmati semua. Iya. Jadi dampak ekonominya luar biasa. Dan walaupun juga tadi disebutkan oleh Ustadz ada yang ekonominya kolaps, ada ekonomi yang bagus. Tapi jangan khawatir. Karena Allah menyebutkan kita ini ulul albab.
Ya. ulun nuha. Nah, orang-orang yang berakal insya Allah selalu menemukan kreativitas, inovasi baru ya, insya Allah bangkit kembali. Masya Allah, jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Ya, ingin diskusi lama nih dengan Ustadz Zain sama Bu Ani ya, tapi waktu juga membatasin kita. Ya, tapi jangan khawatir. Semua ada Instagram, semua di medsos juga nanti bisa berhubungan dengan Bu Ani juga ya. Ada apa Finance Sakinah ya untuk Instagram juga ya. Murniati Mukhlisin Murniati Mukhlisin juga ada. Nah, kalau Ustadz Zain kan saya lihat di Instagram juga aktif ya Muhammad Zain ya. Jadi nanti bisa ya kirim-kirim inbox kalau mau tanya-tanya jawab boleh ya Ustadz ya? Boleh, dengan senang hati. Iya, yang pasti makasih banyak untuk Ustadz Zain dan juga Bu Ani. Tapi di penghujung acara sedikit pesan untuk pemirsa, silakan Ustadz Zain. Baik, para pemirsa jelang iftar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata tujuan ibadah puasa tidak hanya bertakwa la'allakum tattaqun, tapi tujuan berpuasa itu la'allakum tashkurun, agar kamu sekalian bersyukur atas nikmat Allah. Kita masih beruntung dikasih kesempatan untuk bisa makan, bisa minum saat iftar, saat sahur. Ternyata Nabi menyatakan tasahharu fa inna fihi barakah. Berpuasalah kalian karena dalam berpuasa itu, sahurlah kamu sekalian karena dalam sahur ada keberkahan yang sangat luar biasa. Berkah termasuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur saat kita inda iftari, saat kita berbuka puasa. Ternyata bersyukurnya kenapa? Alhamdulillah bisa berjumpa dengan air, bisa berjumpa dengan kurma yang lain tetangga kita belum tentu bisa menikmatinya. Sehingga puasa ini melatih kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah sehingga bisa berbagi. Bayangkan cuma 1 hari saja berpuasa, al-imsaku anil akli wasyurbi wal muftirat, menahan diri tidak makan, tidak minum dari yang namanya fajar, dari subuh sampai maghrib saja itu luar biasa. Bayangkan tetangga kita yang tidak makan, bayangkan tetangga kita yang nggak punya rumah, bayangkan mereka yang mustahik, yang sangat membutuhkan uluran diantara sebagai pelengkap amal ibadah kita saat bulan Ramadan. Masya Allah, ya terima kasih Ustadz Zain ya. Bu Ani silakan. Alhamdulillah ketika awal pandemi kita sebut musibah, kita langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang jangan disebut musibah lagi Bu Mugi, tapi muhasabah. Muhasabah. Kita lihat sekeliling rumah kita, ada nggak nih ya yang bukan milik kita, keluarkan. Ada nggak yang mau bazir, gunakan, bagikan kepada orang yang membutuhkan. Kebetulan lagi WFH semua nih, jadi kanan ketemu tembok, kiri ketemu dapur, kelihatan semua tuh barang-barang yang dibeli-beli gitu kan. Nah yang harusnya yang jadiin pajangan sekarang bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Nah ini saatnya berbagi, saatnya mengevaluasi, saatnya tentu saja mengharapkan yang terbaik datang terus dengan tadi ya berdoa dan berikhtiar. Masya Allah ya. Makasih banyak Ustadz Zain dan juga Ibu Ani. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk pemirsa di rumah dan menjadikan ladang ibadah kita terutama di bulan Ramadan yang suci dan penuh berkah ini. Ya pemirsa, kita berbuka sebentar lagi. Kalaulah haus nanti minumlah, kalaulah lapar nanti makanlah. Kalaulah saya Mugi Zainal host ada hilaf dan salah maafkanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.